Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Imam Hairul Sabani dengan NPM 240102353 dengan Saya Maulisa Alioni dengan NPM 240102360. Saya Maimunah dengan NPM 240102359. Dan saya Asrin Datri Aini dengan NPM 240102340. sekian kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran dan macam-macam metode pembelajaran PKN di sekolah dasar. Pertama-tama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola atau kerangka yang digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Model pembelajaran membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara lebih terarah dan efektif. Dalam pembelajaran PKN, penggunaan model pembelajaran sangat penting karena tujuan PKN tidak hanya mengembangkan pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan keterampilan kewarganegaraan. Salah satu model yang sering digunakan adalah problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model ini mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui model ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, mencari solusi, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Model berikutnya adalah discovery learning. Pada model ini, siswa tidak langsung diberikan jawaban atau konsep oleh guru, melainkan didorong untuk menemukan sendiri konsep tersebut melalui proses pengamatan, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, pemahaman siswa menjadi lebih mendalam dan bertahan lebih lama. Selain itu, terdapat contextual teaching atau learning atau CTL. Model ini menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami siswa. Melalui pendekatan kontekstual, siswa dapat memahami manfaat materi PKN dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Dalam model ini, siswa belajar dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Model ini sangat sesuai untuk PKN karena mampu melatih kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan kemampuan bersosialisasi. Sebelum membahas macam-macam metode, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Secara sederhana, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan kata lain, metode merupakan teknik atau langkah yang dipilih guru supaya proses belajar menjadi lebih efektif dan mudah dipahami siswa. Dalam pembelajaran PKN, penggunaan metode yang tepat sangat penting. Hal ini karena tujuan PKN tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga membentuk karakter, moral, sikap demokratis, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh sebab itu, guru tidak cukup hanya menggunakan satu metode, melainkan harus menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi yang diajarkan, waktu yang tersedia, serta sarana pendukung yang dimiliki sekolah. Metode pertama yang paling sering digunakan adalah metode ceramah.
Metode ini dilakukan dengan cara guru menjelaskan materi secara lisan kepada siswa. Kelebihannya adalah mudah diterapkan dan dapat digunakan untuk menyampaikan materi dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, jika digunakan secara terus-menerus, siswa cenderung menjadi pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Metode kedua adalah metode diskusi. Pada metode ini, siswa diajak untuk bertukar pendapat, mengemukakan ide, serta mencari solusi terhadap suatu masalah. Metode diskusi sangat cocok digunakan dalam pembelajaran PKN karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, serta membangun sikap demokratis. Metode yang ketiga adalah metode tanya-jawab. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa melalui pertanyaan serta jawaban. Melalui metode tanya-jawab, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Sementara itu, siswa juga lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Metode yang keempat adalah metode demonstrasi. Dalam metode ini, guru memperagakan suatu proses, kegiatan, atau contoh secara langsung sehingga siswa dapat melihat dan memahami materi secara lebih konkret. Metode ini juga membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Metode kelima adalah metode cerita. Metode cerita banyak digunakan dalam pembelajaran PKN untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Guru dapat menggunakan kisah pahlawan, cerita rakyat, maupun peristiwa sejarah untuk mengajarkan sikap nasionalisme, patriotisme, tanggung jawab, dan kejujuran kepada siswa. Metode yang keenam adalah metode penugasan. Melalui metode ini, siswa diberikan tugas tertentu untuk dikerjakan secara mandiri maupun kelompok. Tujuannya adalah melatih tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang ketujuh adalah permainan atau kompetisi, yang menjadi salah satu alternatif yang sangat menarik. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan belajar kewarganegaraan PKN menjadi lebih mudah dipahami. Melalui permainan, siswa tidak hanya belajar konsep kewarganegaraan, tetapi juga belajar bekerja sama, menghargai aturan, dan bersikap sportif. Terakhir, selain metode-metode tersebut, salah satu metode yang banyak direkomendasikan dalam pembelajaran PKN adalah metode role playing atau bermain peran. Metode ini dilakukan dengan cara siswa memerankan tokoh atau situasi tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Melalui bermain peran, siswa tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga dapat menghayati nilai dan sikap yang dipelajari. Penelitian menunjukkan bahwa metode role playing mampu meningkatkan hasil belajar, membuat pembelajaran lebih aktif, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model dan metode pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Model pembelajaran berfungsi sebagai kerangka atau pedoman umum dalam mengelola proses pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Beberapa model pembelajaran yang sering digunakan dalam PKN yaitu problem-based learning, discovery learning, contextual teaching and learning, dan cooperative learning. Model-model tersebut mampu mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kritis, kreatif, serta mampu mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan. Sementara itu, metode pembelajaran PKN meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, cerita, penugasan, permainan, dan role playing. Setiap metode memiliki kelebihan dan fungsi yang berbeda, sehingga penggunaannya perlu
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi, serta kondisi pembelajaran. Melalui pemilihan model metode yang tepat, pembelajaran PKN tidak hanya membantu peserta didik memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan nilai moral, karakter, tanggung jawab, sikap demokratis, kerjasama, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang PKN di sekolah dasar.